Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Siswa kelas 3A yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan Ustadz Abrar. Insyaallah hari ini Ustadz akan menjelaskan materi terakhir di bab 10 pelajaran IPA kelas 3A. Insyaallah Ustadz hari ini akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Insyaallah. Baik, Ananda bisa buka halaman 181 ya, mulai halaman 181. Baik, yang pertama adalah penggunaan sumber daya alam. Ya, penggunaan sumber daya alam. Apa saja sih penggunaan sumber daya alam itu? Manfaat air. Masya Allah. Air bisa kita lihat untuk sekarang ini sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, ya, air untuk minum. Yang kedua, air untuk mencuci. Bisa mencuci pakaian, mencuci peralatan dapur seperti itu ya. Sini pentingnya air dalam kehidupan itu sangatlah berarti sekali ya, Ananda semuanya. Juga tidak hanya untuk manusia air itu, tetapi untuk hewan dan tumbuhan juga sangat berarti ya, untuk melangsungkan kehidupan tumbuhan dan hewan tersebut. Manfaat tumbuhan, ya, manfaat tumbuhan itu banyak ya. Tumbuhan itu terdiri ada akar, batang, daun, bunga, buah dan seterusnya ya. Di sini tumbuhan dimanfaatkan akar adalah sebagai umbi-umbian. Contohnya ketela pohon, kentang, bawang dan banyak lainnya. Terus tumbuhan juga dimanfaatkan bisa dicabut seperti itu. Insyaallah. Daun, buah bisa dipetik sebagainya. Baik, tumbuhan itu bermanfaat sebagai bahan makanan. Untuk apa? Biasa kita makan ya tumbuhannya, seperti sayur-sayuran ya. Ada wortel, cabai, tomat ya. Ada buah-buahan juga seperti mangga, jeruk, pisang dan lain sebagainya. Ya, terus tumbuhan bermanfaat sebagai bahan bangunan. Apa saja tumbuhan untuk bahan bangunan? Seperti untuk membuat pintu. Itu kan tumbuhan kan ada kayu tuh. Kayunya itu dipotong, dibuatlah, dibentuk, bisa pintu rumah kita itu dari tumbuhan. Terus ada jendela ya, untuk tiang rumah kita itu dari tumbuhan. Terus tumbuhan bermanfaat sebagai obat. Biasa kita lihat tumbuhan apa saja yang untuk obat. Ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, kencur dan sebagainya ya. Terus tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan industri. Untuk apa saja? Ya, dibuat bahan baju. Tumbuhan apa saja yang untuk bahan baju? Seperti kapas. Kapas itu diolahlah, dia akan menjadi kain. Kain diolah lagi menjadi pakaian. Dengan sendal, sepatu, tas dan sebagainya ya. Tumbuhan bermanfaat sebagai bahan dekorasi. Bisa jadi untuk hiasan pertemuan, atau misalnya milad kalian nanti didekorasi menggunakan tumbuhan supaya kelihatan cantik, elegan gitu, menarik untuk dilihat.
Terus tumbuhan bermanfaat sebagai pupuk. Ya, jadi daun-daun yang gugur, itu daun-daun pohon itu yang gugur, itu lama kelamaan akan kering dan membusuk. Dari itulah nanti tumbuhan itu, daun itu tadi akan menjadi pupuk seperti itu. Ada juga sebagai pupuk kompos dari daun-daun yang lapuk tadi. Manfaat hewan, banyak manfaat hewan ini. Hewan dari apanya dulu? Bisa dari dagingnya, dari susunya, dari dari kotorannya. Itu banyak sekali manfaat. Kalau untuk dari dagingnya bisa untuk kita makan, ya. Terus dari susunya, ya, itu bisa diolah jenis susu sapi, ada susu kambing juga, ya, seperti itu. Terus kotorannya bisa untuk pupuk seperti itu. Itulah manfaat hewan. Terus yang kedua yaitu cara manusia memelihara dan melestarikan alam. Nah, ingat sekarang kita lihat alam kita dalam beberapa kurun waktu ini, beberapa pekan ini, kita lihat di daerah-daerah banyak terjadinya bencana, ya, karena itu bukan semata-mata keadaan alam itu sendiri, tetapi sebenarnya ulah manusia itu sendiri, sehingga alam tidak bersahabat dengan kita. Bagaimana cara melestarikannya? Yaitu yang tadi, misalnya pohon yang sudah dipotong, artinya sudah ditebang, itu bisa ditanam kembali, namanya reboisasi. Misalnya tanamlah pohon-pohon bisa aja di tepi pantai dengan menanam pohon bakau, sehingga tepi-tepi pantai itu kuat, jadi ditahan oleh pohon bakau tersebut, tidak terjadi abrasi. Abrasi itu pengikisan oleh air laut, ya, atau erosi. Erosi itu seperti tanah longsor tadi, maka ditanamlah pohon supaya tidak longsor seperti itu, ya. Atau dengan menggunakan terasering, ya. Terasering itu yang ada biasanya di wilayah Jawa sana, ya, bisa kalian seperti tangga itulah namanya terasering, ya. Jadi itulah Ananda beberapa materi kita di bab terakhir, bab 10 ini tentang sumber daya alam. Semoga Ananda di rumah kelas 3A bisa memahami yang Ustadz sampaikan, ya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Baik, demikianlah yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebih Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.